Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hari kiamat, tidak ada satu ayat pun dan tidak ada satu hadis pun yang mengatakan kiamat masih jauh. Tidak ada. Anda membaca Al-Quran mulai dari awal sampai akhir, cari ayat yang berbicara tentang hari kiamat, atau Anda buka kitab hadis yang berbicara tentang hari kiamat, tidak akan Anda temukan keterangan bahwasanya hari kiamat masih jauh. Tidak ada. Yang ada justru keterangan-keterangan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat bagi manusia masa penghitungan amal untuk mereka. Yaumul hisab sudah dekat, akan tetapi mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Surat Al-Qamar ayat yang pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat kiamat itu dan bulan sudah terbelah. Bulan sudah pernah terbelah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, bu'ithu ana was-sa'ati kahataini. Jarak diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Jarak diutusnya aku, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Kalau kita menyaksikan dua jari ini, kaum muslimin dan muslimat, sungguh alangkah dekatnya, tidak ada pembatas. Setelah jari telunjuk langsung jari tengah, tidak ada pembatasnya. Apa maksudnya? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, maksudnya hadis ini adalah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu sudah tidak ada agenda besar zaman, tidak ada agenda besar lagi yang kita tunggu, kecuali tinggal satu saja, yaitu hari kiamat. Jadi rentetan peristiwa-peristiwa besar itu sudah terlewati semuanya, Bapak dan Ibu. Diutusnya Nabi Adam, diutusnya Nabi Nuh, diutusnya Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Itu rentetan peristiwa-peristiwa besar, agenda-agenda besar zaman sudah banyak terlewati. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi penutup pun sudah terlewati 14 abad yang lalu. Sudah, tinggal nunggu apa lagi? Sudah tidak ada peristiwa besar, tinggal satu saja, yaitu apa? Hari kiamat. Ini berbeda dengan umat zaman dahulu. Umat zaman dahulu seperti umatnya Nabi Musa misalnya, sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, mereka menunggu banyak peristiwa besar, yaitu diutusnya Nabi setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Peristiwa-peristiwa besar, rentetan peristiwa yang mereka tunggu masih banyak. Zamannya Nabi Isa, sepeninggal Nabi Isa atau setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, umatnya menunggu peristiwa besar, yaitu apa? Diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Setelah ditinggal beliau, sudah tidak nunggu apa-apa lagi. Peristiwa yang kita tunggu cuma satu saja, hari kiamat. Sudah. Demikian penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi kalau saya umpamakan, seandainya di dunia ini ada 8 mata acara, seandainya dalam kehidupan dunia ini ada 8 mata acara, hari kiamat itu adalah mata acara terakhir, acara yang ke-8. Dan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah acara yang ke-7.
Itulah maksud hadis tersebut. Jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwasannya semakin mendekati hari kiamat, semakin tua zaman, itu kondisinya semakin parah. Konflik, fitnah, carut marut, ujian-ujian keimanan, kerusakan akidah, kerusakan akhlak, itu semakin hari semakin parah. Hari berganti hari menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, tahun berganti menjadi abad. Semakin tua, tidak semakin baik kondisi umat ini, tapi semakin turun. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia zamanku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelahnya. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Terus turun seperti itu. Generasi yang paling jelek adalah generasi yang melihat, menyaksikan hari kiamat. Inna syiraran nasi man adrakat humus sa'ah. Generasi manusia yang paling jelek itu adalah manusia yang hidup di zaman terakhir. Ketika hari kiamat mereka menyaksikan. Jadi berdasarkan hadis ini, manusia itu terus turun dari generasi ke generasi. Secara umum, secara global, kondisinya terus menurun. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu zaman Rasulullah, para sahabat. Kemudian turun tabi'in, kemudian turun lagi, terus turun lagi, turun lagi, turun lagi, sampai yang paling jelek itu adalah yang mendekati hari kiamat. Semakin parah fitnah, semakin banyak ujian, semakin banyak musibah yang menimpa agama seseorang. Kalau dunia mungkin kita bisa katakan semakin mujur, semakin maju. Dulu nggak ada orang safar dari Jawa Timur ke Kupang cuma 2 jam, nggak ada zaman dulu, berhari-hari ya. Sekarang alangkah mudahnya, saya berangkat dari Surabaya jam 7, jam setengah 7, nyampe sini setengah 9, cuma 2 jam. Itu nggak ada di zaman dulu. Nah, jadi semakin maju dunia memang. Dulu orang kalau kegerahan harus kipas-kipas sendiri atau bayar orang untuk ngipasi. Nah, setinggi-tingginya raja, seberapapun banyaknya harta seseorang, dia nggak bisa beli kipas angin karena memang nggak ada. Sekarang semiskin-miskinnya kita bisa beli kipas angin. Semakin maju memang kehidupan dunia ini, ya, fasilitas teknologi semakin maju, tapi kondisi akhlak, kondisi akidah itu semakin banyak ujian, semakin turun dan ujian semakin parah. Mungkin memang kita saksikan sekarang banyak para akhwat yang berjilbab besar, ya kan? Dulu mungkin jilbab besar dipandang sesuatu yang aneh. Dulu belum banyak kajian-kajian, ya. Sekarang sudah banyak. Memang dari satu sisi begitu, dari satu sisi ada perkembangan dalam masalah agama. Tapi kalau kita melihat secara lebih global lagi, Bapak dan Ibu, maka arus fitnah, arus kebobrokan akhlak, arus penyimpangan akidah itu semakin parah juga. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il lailil mudlim, yusbih ar-rajulu mu'minan, wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan, wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah kalian beramal sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah, ujian-ujian hidup, ujian-ujian keimanan, konflik, carut marut yang sifatnya
sifat dari fitnah itu adalah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seorang pagi hari mukmin, sore harinya bisa berubah menjadi kafir. Sorenya mukmin, besok pagi harinya bisa berubah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual akidahnya, menjual agamanya demi untuk mendapatkan secuil kenikmatan dunia. Memang dunia semakin maju, tapi justru karena dia semakin maju itu nafsu seorang, kecintaan seorang terhadap dunia itu semakin tinggi, semakin berpacu. Persaingan dunia semakin berpacu membuat seseorang terkadang mengalahkan, menomorssekiankan agama dia, mengutamakan dunia. Agamanya dikorbankan demi untuk mendapatkan agama. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuqbadal ilm wa takthura zalazil wa yataqarraba zaman wa tadharul fitan wa yakthurul harju wa huwal qatlul qatl. Tidak akan datang hari kiamat sebelum dicabutnya ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia semakin maju, tidak akan datang hari kiamat sebelum dicabutnya ilmu, keberkahan ilmu. Apa yang kita pelajari Bapak dan Ibu dari ilmu-ilmu Islam itu sedikit kalau dibandingkan dengan ilmu para ulama zaman dahulu. Karena sebagian ilmu dicabut. Wa taktsura zalazilu, dan banyak